Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenankan saya untuk memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Ajeng Wayu Anggita, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Demak. Perkenalkan fasilitator saya yang hebat, Bapak Mikan, dan pengajar praktek saya yang luar biasa, Bapak Purwanto. Sebelum saya memaparkan lebih lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Model refleksi yang saya gunakan yaitu model refleksi 4F, Facts, Feelings, Findings, and Future. Nah, berikut penjelasan mengenai model refleksi 4F. Yang pertama, facts. Fact itu adalah peristiwa. Jadi, ceritakan pengalaman atau peristiwa apa saja yang terjadi saat mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua ada feelings atau perasaan. Bagaimana sih perasaan Anda selama pembelajaran berlangsung? Kemudian yang ketiga itu adalah findings atau pembelajaran. Jadi, pelajaran apa yang saya dapatkan dari proses ini? Dan yang terakhir ada namanya future atau penerapan. Jadi apa aksi yang akan saya lakukan setelah belajar dari peristiwa ini? Fact atau peristiwa. Jadi pada tanggal 16 Juli 2024 adalah hari pertama bagi saya dalam mempelajari hal-hal baru pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Alur belajar yang saya lakukan menggunakan alur merdeka. M. Mulai dari diri. E. Eksplorasi konsep. R. Ruang kolaborasi. D. Demonstrasi kontekstual. E. Elaborasi pemahaman. K. Koneksi antar materi. Dan A. Aksi nyata. Pengalaman dan hal-hal baru yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 1.3 tentang visi guru penggerak yaitu membahas pentingnya visi dalam peran seorang guru penggerak. Visi merupakan representasi kognitif mengenai masa depan. Sebagaimana kita tahu bahwa pendidikan saat ini telah mengalami transformasi dan memiliki arah tujuan untuk mewujudkan atau menumbuhkan kembangkan karakter yang mencerminkan nilai karakter pada dimensi profil pelajar Pancasila. Untuk itu, hendaknya visi yang kita rumuskan mencakup dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Pada modul ini juga menekankan bahwa visi adalah panduan strategis yang membantu guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna. Visi dijadikan ibarat sebagai sebuah kompas atau penunjuk arah bagi langkah pendidik dalam membuat terobosan-terobosan atau tindakan-tindakan dalam rangka melakukan perubahan yang lebih baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Setelah saya memahami terkait apa itu visi, langkah selanjutnya saya mencoba untuk menyusun visi murid impian saya secara individu. Visi yang saya tetapkan yaitu mewujudkan generasi pembelajar yang unggul dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang siap menghadapi tantangan di masa depan dengan sikap kolaboratif dan inovatif. Setelah menyusun visi pribadi, pada kegiatan ruang kolaborasi modul 1.3 yang dilaksanakan pada 19 Juli 2024, saya bersama tim kelompok saya berkolaborasi bersama dalam menyusun visi bersama yang kemudian kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif yang membantu dalam menyusun visi yang berfokus pada potensi positif dan keberhasilan yang pada akhirnya dapat menghasilkan lingkungan belajar yang lebih positif dan produktif. Kemudian, visi yang kami kesepakati, kami tentukan sebuah kalimat prakasa perubahan sebagai berikut. Mengembangkan pembelajaran yang inovatif sesuai dengan bakat dan potensi siswa. Setelah itu, prakasa perubahan tersebut kami telusuri lebih mendalam menggunakan metode kanvas bagja. B. Buat pertanyaan umum. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Setelah itu, saya melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual. Alur pengerjaannya hampir sama pada sesi ruang kolaborasi. Hanya saja, visi yang saya tuangkan adalah visi pribadi saya. Visi pribadi saya tersebut menentukan prakasa perubahannya yang mana selanjutnya saya telusuri tindakan-tindakan dan pendidikannya dengan kanvas bagja. Kegiatan selanjutnya yaitu elaborasi pemahaman secara daring bersama instruktur. Dalam sesi tersebut, saya diberikan penguatan pemahaman lebih lagi terkait visi, inquiry apresiatif, dan bagja. Tahapan belajar yang selanjutnya yaitu koneksi antar materi.
Pada tahapan ini, saya mengaitkan materi-materi yang telah dipelajari dan materi lain yang relevan ke dalam rencana manajemen perubahan yang menerapkan paradigma dan model inquiry apresiatif. Kegiatan terakhir pada tahapan ini yaitu kegiatan implementasi aksi nyata rencana manajemen perubahan yang telah direncanakan. Feelings atau perasaan. Perasaan saya selama mempelajari modul 1.3 ini adalah sangat senang karena bisa mendapatkan banyak ilmu-ilmu dan pengalaman baru dalam penyusunan visi guru penggerak. Saya juga termotivasi untuk terus belajar dan senantiasa melakukan pengembangan kompetensi diri baik melalui kegiatan pendidikan guru penggerak ini maupun kegiatan pengembangan diri yang lainnya seperti webinar, lokakarya, dan sebagainya. Selain itu, saya juga bersemangat untuk menjalankan perubahan yang positif berdasarkan visi yang telah saya tetapkan sehingga visi yang saya harapkan bisa tercapai dan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Pembelajaran yang saya dapatkan pada modul 1.3 ini terkait penyusunan visi yang menggunakan pendekatan inquiry apresiatif yang mana nantinya dapat memberikan perubahan positif ke arah yang lebih baik. Setelah menyusun visi tersebut kita tuangkan ke dalam kalimat prakasa perubahan dengan menggunakan instrumen ATAP. A. Aset, T. Tantangan, A. Aksi, P. Pelajaran atau perubahan. Setelah itu, kalimat prakasa perubahan itu ditelusuri lebih lanjut menggunakan metode kanvas baca. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan A yang terakhir yaitu atur eksekusi. Di dalam kanvas baca, kita menuliskan tindakan-tindakan lebih lanjut yang akan kita lakukan guna pencapaian visi dan melakukan perubahan positif sesuai dengan kalimat visi dan kalimat prakasa perubahan yang dibuat. Future atau penerapan. Setelah mempelajari modul 1.3, hal yang saya akan lakukan yaitu melakukan perubahan yang positif pada satuan pendidikan saya dengan melakukan tindakan-tindakan terencana yang saya telah jabarkan pada kanvas baca melalui kalimat prakasa perubahan yang saya buat yaitu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif pada peserta didik melalui penggunaan teknologi modern. Prakasa perubahan yang saya buat terfokuskan pada pengembangan karakter kolaboratif dan inovatif pada peserta didik. Adapun wujud kegiatan yang akan saya implementasikan yaitu mengikuti kegiatan pengembangan diri terkait pemanfaatan teknologi pada pembelajaran, melakukan studi kasus di sekolah lain untuk dapat mendapatkan praktik baik pembelajaran yang memanfaatkan teknologi, melakukan kegiatan studi literatur, berkoordinasi dan berkomunikasi dengan rekan sejawat. Semoga upaya yang saya lakukan dapat memberikan perubahan yang positif pada satuan pendidikan saya dengan menggunakan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Selain itu, bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan juga dapat meningkatkan karakter bernalar kritis dan kolaboratif pada peserta didik melalui pemanfaatan teknologi yang modern. Demikian tadi pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.